Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa famana bi syariatin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirun, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Tak lupa pula sholawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengantarkan kita pada syafaat kelak nanti di hari kiamat yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan khutbah kali ini khatib mengajari pada seluruh hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita, kesadaran kita, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Namun daripada itu, marilah kita kirim doa kita kepada handai taulan kita, saudara kita, teman kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan mereka semuanya itu, terutama yang Islam, diampuni segala dosanya dan diberikan tempat layak di sisi Allah. Serta tak lupa pula kita doakan kepada saudara-saudara kita yang tengah berbaring di rumah sakit, yang tengah berbaring di ruang ICU, yang sedang sakit di rumah. Marilah kita doakan mudah-mudahan mereka ditempatkan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kepada keluarganya diberikan ketabahan atas cobaan yang menimpa kepada keluarganya. Alhamdulillah, pada memasuki bulan suci Ramadan kita melaksanakan ibadah puasa. Bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Sebagai umat muslim, tentunya kita sangat berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah bahwa umat Islam mendapatkan 5 keistimewaan dengan datangnya bulan suci Ramadan. U'tiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadana lam tuqahunna ummatun fi minal umami qablaha. Di bulan Ramadan umatku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat-umat yang terdahulu. Yang pertama adalah khuluqu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Bau mulut orang yang berpuasa di hadapan Allah lebih baik daripada minyak misk. Secara jujur kita mengakui bahwa mulut orang berpuasa tidak sedap dan tidak mengenakan. Hal ini terjadi karena produksi air liur dalam mulut dan dalam saluran pencernaan berkurang sehingga menjadi kering. Akibatnya timbullah bau mulut yang khas. Oleh karena itu, kiat untuk mengatasi hal demikian, Rasulullah SAW memberikan kiat-kiat kepada orang yang berpuasa. Hendaknya salah satu kiat itu hendaknya orang
Giat ini adalah menggosok, giat yang lain adalah menggosok gigi sehabis sahur atau paling akhir sebelum memasuki waktu zuhur. Oleh karena itu, mulut yang pada orang puasa ini akan semakin berkurang. Apalagi kalau kita terlalu banyak omongan, terlalu banyak berbicara di hadapan orang. Kiat yang kedua adalah watastaghfiru lahumul malaikatu hatta yumtiu. Orang-orang yang berpuasa semuanya dimintakan ampunan oleh para malaikat hingga mereka berbuka. Keistimewaan kedua ini menjadi keuntungan besar bagi orang-orang yang berpuasa. Kita semua tahu bahwa malaikat adalah makhluk yang tak kenal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa-doanya mudah dikabulkan. Para malaikat ini di saat imsak hingga berbuka senantiasa memintakan ampunan kepada Allah agar orang-orang yang berpuasa diampuni dosa-dosanya. Sekali lagi, merupakan keuntungan besar bagi kita karena kita sendiri terkadang was-was apakah kita diterima puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang ketiga adalah waktu saqwadu bihi maraddan syayatin wa la yukhlisuna bihi ila ma kanu yukhlisuna bi ghairihi. Di bulan ini para setan-setan dibelenggu yang semuanya tidak bisa lepas seperti pada bulan-bulan lain. Kita semua tentu merasakan di bulan puasa kita menjadi seperti malas untuk berbuat apa saja kecuali ibadah. Semangat kita untuk beribadah meningkat dibandingkan di bulan-bulan luar Ramadan. Oleh karena itu, kenapa? Karena setan-setan dibelenggu sehingga selesai Ramadan setan dilepaskan kembali. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, di luar Ramadan mungkin kita lebih banyak berpikir dan melakukan hal-hal yang bersifat duniawi saja. Tapi dengan dibelenggunya setan-setan di bulan Ramadan, maka secara teori kemaksiatan ditekan serendah-rendahnya. Kemaksiatan yang ada tentu sulit dikaitkan dengan keterlibatan setan. Mereka selalu menggoda manusia. Di luar pada bulan Ramadan, para setan-setan tersebut selalu mengadakan manusia untuk berbuat kemaksiatan. Kiat yang keempat adalah wa zayyinallahu lahum kulla yaumin jannatahu thumma yaqulu yusiku ibadis shaimuna ayyulqu anhum ma'unata wal adab wa yasiruna ilaihi. Setiap hari di bulan Ramadan Allah memperindah surga untuk orang-orang yang berpuasa. Kemudian Allah berfirman, wahai hambaku yang melakukan puasa, hampir menemukan hasil dan jerih payahnya sehingga sampai kepada kalian. Keistimewaan tempat ini di mata Allah menghiasi surga dengan indahnya untuk menyambut para hamba-hambanya yang berpuasa, menunjukkan bahwa ibadah puasa memiliki nilai spiritual yang tinggi. Kepada surga Allah berfirman, para hambaku yang berpuasa hampir menemukan hasil jerih payahnya sehingga sampai kepadamu. Kalimat tersebut mengandung arti bahwa tak ada alasan bagi orang-orang yang berpuasa kecuali surga, karena ibadah puasa memang untuk Allah, sehingga Allah sendiri akan membalasnya. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kullu amali ibni adam lahu illa shauma wa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal manusia adalah miliknya kecuali puasa. Sesungguhnya ia adalah milikku dan akulah yang akan memberikan balasannya. Hadis tersebut menguatkan bahwa ibadah puasa urusan Allah. Allah yang memerintahkan, Dia pula yang mengatur segala sesuatunya. Tidak ada orang yang sakit atau yang mati karena puasa. Justru karena orang yang sakit bisa sehat, bahkan orang-orang yang hampir mau mati pun apabila diperintahkan dia berpuasa, insya Allah dia akan boleh sembuh. Sedangkan yang terakhir adalah wa yaghfirullahu fi akhir lailatin. Qila ya Rasulullah, ayya lailatul qadri? Qala la, walakin la amila innama yuwaffa ajru idza qada amalu. Dan akhir di malam bulan Ramadan Allah memberikan
kedua ditanya, apakah itu malam Lailatul Qadar? Beliau menjawab, bukan. Hanya saja bagi orang yang beramal maka akan mendapatkan pahala ketika sudah usai mengerjakannya. Dalam keistimewaan yang kelima, Allah mengampuni orang-orang berpuasa pada setiap akhir malam. Dan itu bukan merupakan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah satu hal dan ampunan Allah setiap akhir malam di bulan Ramadan merupakan hal yang lain. Artinya orang-orang berpuasa berhak mendapatkan ampunan sebagai imbalan ibadahnya kepada Allah. Sedangkan Lailatul Qadar diberikan kepada orang-orang tertentu sesuai dengan pilihan Allah sendiri. Maka beruntunglah mereka yang mendapatkan ampunan dari Allah, tetapi juga mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar yang nilainya lebih tinggi daripada kebaikan seribu bulan. Jika keistimewaan kelima ini dihubungkan dengan keistimewaan kedua di atas, yakni malaikat memintakan ampunan kepada Allah untuk orang-orang yang berpuasa, maka menjadi klop dan jelas bahwa orang-orang yang berpuasa diampuni dosa-dosanya, sehingga juga disabdakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan semata-mata karena Allah dan mengharapkan ganjaran daripadanya, maka diampunilah segala dosa-dosanya yang telah lampau. Kelima hal di atas, sebagaimana yang telah saya uraikan, merupakan keistimewaan bulan Ramadan, hanya diberikan kepada umat Muhammad Rasulullah SAW. Untuk itu, semoga kita mendapatkan yang menjaga ibadah puasa tahun ini dan tahun berikutnya, sehingga kita bisa meningkat dalam hal beribadah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi